Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo, kembali lagi kita di podcast Katwil FTTM 2020. Nah, di sini sekarang tema kita podcast pada hari ini itu adalah tentang pengabdian masyarakat. Nah, maksudnya pengabdian masyarakat tuh gimana aja sih dan seluk-beluknya itu gimana aja sih bakalan kita bahas semuanya di sini nih. Nah, sekarang kita langsung aja, kita udah kedapetan dua narasumber kita yang hebat-hebat banget nih. Dari Kak Gerha Gandana, KGG panggilannya, sama Kak Yunda Nisa Cairan. Coba dong kakak-kakak kenalan dulu yuk. Kira-kira nama dan jurusannya apa, angkatan berapa, dan background-nya dari mana nih Kak? Gitu. Mulai dari Siapa dulu nih? Kak GG dulu deh. Oh, oke. Boleh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gerha Gandana Putra. Cuman teman-teman bisa manggil saya GG. Saya alumni Teknik Perminyakan angkatan 2015. Oke, mantap. Itu aja kali Bet ya? Iya, itu dulu aja. Siap. Kalau Kak Yunda? Siap. Oke, halo teman-teman semuanya. Teman-teman FTTM 2020 berarti ya? 2019. 2020. Itu Kadwilnya 2020 ya? Kenalin, aku Ayunda Nisa Haira, biasa dipanggil Yunda. Masih mahasiswi, tapi semoga bisa OTW jadi alumni tahun ini. Amin. Di Teknik Industri 2016. Oke. Nah, sekarang kan kita lagi ngomongin buat ngebahas tentang PEMAS nih, Kak. Nah, pengen tahu dulu juga dong, kira-kira kan nih, dengar-dengar juga nih. Jadi, teman-teman nih, Kak Yunda sama Kak GG ini, itu tuh pengalamannya baik banget nih, teman-teman di PEMAS. Keren-keren juga. Jadi, mulai dari Kak GG nih, Kak GG itu yang aku tahu ya, ntar kita gali lagi aja nih. Yang aku tahu tuh Kak GG tuh aktif di Gebrak ITB, terus juga pernah ikut di Samanasi Khusus AMI. Kalau kalian tahu di kami itu apa nanti bakal dijelasin, sama EMPI juga. Kak Yunda ini itu aktif ikut juga nih seangkatan sama DKAMI juga, sama KGG, sama juga kayak kepala sekolah tahun berapa sih? Lupa, entar. Tahun 2018-19. Ayo. 18-19. Kan 18-19. Sama juga menteri juga di pemberdayaan komunitas ya, Kak. Menteri Pemberdayaan Komunitas angkatan Bener. Kabinet Baracita gitu. Jadi ceritain dong Kak, kakak pengalaman kakak tuh pengabdian masyarakat tuh ngapain aja gitu Kak. Mulai dari di Semenarasi khusus juga deh. Di kami itu apa sih Kak sebenarnya gitu-gitu. Dari Kak Yunda mungkin. Ya, aku. Iya. Oke. Ceritain tentang pengalaman akunya dulu atau mau cerita DKAMI dulu, Bet? Atau gimana? Pengalaman kakak dulu deh, mulai dari mana gitu. Oh, awalnya ya udah. Berpengmas deh. Oke, aku coba cerita secara singkat aja, teman-teman. Aku tuh sebenarnya bukan orang yang dari dulu banget udah sangat peduli, misalnya peduli sama apa yang kita bilang peduli dengan masyarakat lah, berkegiatan bersama masyarakat gitu. Dari kecil aku bahkan di rumah aja sebenarnya, nggak pernah keluar, nggak pernah. Aku cuma kenal sama tetanggaku, tapi nggak pernah yang namanya main bareng dan segala macem. Tapi semua itu berubah ketika tahun 2014 aku dapat beasiswa pertukaran pelajar setahun ke Amerika Serikat. Nah, di situ iya, waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa FS. Nah, satu hal yang membuat aku cukup malu dan membuka pola pikirku adalah selama ini aku selalu ngira Amerika itu negara yang individualis kan. Individualis, gak peduli sama orang lain. Tapi ternyata keadaannya berbalik gitu. Aku yang berasal dari negara yang katanya sangat kuat dengan gotong royong, justru merasa malu aja ketika ada di lingkungan mereka. Karena salah satu syarat aku untuk menyelesaikan program itu dengan beasiswa, aku harus volunteer selama 20 jam dalam setahun. Nah, aku kira 20 jam itu udah cukup banyak, tapi ternyata teman-temanku di sana, waktu aku di sana kan kelas 11 ya, kelas 12 akunya, tapi di sananya kelas 11.
Nah, teman-temanku itu di sana setiap tahun harus 9 jam volunteer. Dan untuk lulus, maka kan SMA-nya 4 tahun ya, jadi 9 kali 4, jadi 36 jam tuh harus terpenuhi untuk bisa lulus. Untuk ikut prom itu harus 9 kali 3, 27 jam. Jadi ternyata sebesar itu pentingnya volunteer di sana. Dan volunteering itu, kegiatan melayani komunitas itu sebegitu diapresiasinya sama negara. Kalau misalnya mereka bisa lebih dari 250 jam seumur hidup ya, setauku sih seumur hidup, itu dapat penghargaan gitu dari Obama. Nah, dulu tuh aku ngejar itu kan, tapi aku nggak bisa, karena aku cuma siswa bukan pelajar. Dan akhirnya aku ngejar 100 jam aja. Ngejar 100 jam, dan alhamdulillah aku dapat penghargaan gitu dari Departemen Luar Negerinya. Jadi intinya awalnya tuh kayak gitu, Bet. Kenapa akhirnya aku kebawa sampai sekarang. Di sana tuh dulu aku ngajar anak SD. Aku yang nggak pernah ngajarin anak-anak kecil, nggak pernah yang kayak suka. Aku biasa aja dulu sama anak kecil, kayak ya udah mereka anak-anak gitu. Tapi nggak pernah yang kayak seneng gitu. Tapi di sana diceburin, karena daripada aku dipulangin kan, mending aku volunteer. Terus ngajar, ternyata kayak, asik juga yang ngajar anak kecil gitu. Nggak berasa 20 jam tembus jadi 150 jam by the end of exchange year-nya gitu. Terus balik ke sini, setelah pulang exchange, aku ngerasa malu aja gitu. Di luar negeri kayak semangat banget ngajarin anak-anak orang gitu. Di negeri sendiri ngapain? Udah ngapain sih sebenarnya? Akhirnya mulailah dulu awalnya ngajar di rumah sendiri. Di waktu kelas 12 lah itu aku ngajar anak-anak tetanggaku yang kayak nggak pernah aku kenal, selama ini cuma tahu doang. Akhirnya ajak ke rumah, belajar bahasa Inggris gratis, pindah ke Bandung, terus ngajar di sekolah sampai akhirnya pas tahun kedua alhamdulillah dapat amanah jadi kepala sekolahnya. Ikut DKAMI juga, itu ekspedisi. DKAMI itu aku aja jelasin betul ya nih, pendek lah. DKAMI itu aku masuk ITB, terus setiap tahun itu sejak tahun 2000 berapa ya, berarti 2000, aku tuh angkatan keempat tahun 2018 sama KGG. Itu AMI mengirimkan tim-tim ke daerah-daerah 3T untuk mensosialisasikan tentang informasi masuk ITB beserta beasiswa-beasiswanya. Gitu sih sebenarnya, menyebarkan semangat kuliah sih pada intinya. Nah, waktu itu aku dan timku ke perbatasan Indonesia Timur Leste, KGG itu ke Kepulauan Sula dan Bangga. Ntar KGG biar cerita sendiri. Terus, paling itu aja sih, Bet, sama ini baru banget turun jadi Menteri Pemberdayaan Komunitas. Sisanya aku ikut kegiatan-kegiatan kecil aja sih kesana kemari. Udah gitu. Oke. Mantap. Sekarang kalau dari KGG nih, ceritanya gimana, Kak? Kalau dari awalnya. Awalnya ya, oke. Jadi kalau awalnya sebenarnya mirip Yunda gitu ya. Jadi emang dari dulu nggak pernah juga. Terus saya orangnya cukup introvert sebenarnya, sangat introvert malah. Dari SD, SMP, SMA, terus pas mulai kuliah, dulu sempat di Unpad dulu kan setahun. Nah, waktu pas di Unpad itu baru mulai suka dengan kegiatan yang berbau dengan bermasyarakat gitu ya. Jadi sempat waktu itu ada salah satu acara untuk syarat untuk dilantik menjadi anggota himpunan. Nah, terus harus ngelakuin salah satu kegiatannya namanya pengabdian masyarakat gitu. Terus kebetulan saya jadi ketuanya, dan akhirnya waktu itu ya kita bikin acaranya itu simpel, sederhana. Kan saya fisika ya dulu ya, fisika Unpad. Nah, jadi bikin acara tentang expo pengenalan fisika sederhana buat anak-anak SMP di daerah pedalaman gitu. Di daerah pedalaman sekitar Jatinangor. Waktu itu di daerah Jatiroke gitu kalau tahu ya. Nah, di Jatiroke sana ada suatu MTS. Kami ke sana sama teman-teman seangkatan. Nah, acaranya 2 hari itu, sehari di sekolah, 1 hari lagi kita ajak jalan-jalan anak-anaknya itu ke Puspa Iptek yang ada di Kota Baru Parayangan itu ya, yang banyak alat-alat peraga sederhana gitu. Nah, ada satu momen menarik ketika ketemu sama salah satu siswa SMP kelas berapa ya? Kelas 7 atau kelas 8 gitu. Nah, dia itu anaknya berprestasi. Terus waktu itu di hari kedua waktu mau berangkat dia nggak bisa ikut, satu-satunya nggak bisa ikut.
Kenapa nggak bisa ikut? Soalnya waktu itu dia kena diabetes basah. Jadi waktu itu kakinya tuh sampai luka banget, sampai bengkak, kasihan lah gitu. Terus saya ya kayak terharu banget gitu, kayak kasihan pisan gitu, kasihan banget gitu, kayak ada orang ini anak hebat, pintar, terus kayak tinggi semangatnya, cuman kayak nggak bisa kayak dia ngorbanin gitu, pengen ikut jalan-jalan aja gitu, kayak jalan-jalan untuk belajar gitu, kayak wah terharu banget gitu. Namanya Puspa waktu itu masih inget. Terus akhirnya karena kalau nggak salah sih dia nggak bisa ikut gitu, atau saya lupa sih, cuman intinya akhirnya dia nggak maksain karena sakit tadi gitu ya. Padahal ya dengan latar belakang yang sangat bagus itu gitu. Akhirnya ya saya pengen terus akhirnya setelah momen itu pengen apa ya istilahnya menciptakan senyuman-senyuman lah buat orang-orang lain kayak gitu. Dan akhirnya jadi sesuatu yang candu sampai tingkat akhir kemarin gitu ya, sampai selama berkemahasiswaan ya lingkup mainnya di sana terus gitu, di Pengmas gitu ya, tadi di Gebrak, terus di kabinet juga 3 periode dari TPB sampai semester 6, terus di KKN 2 kali, terus DK dan juga MP gitu yang terakhir, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu sih, Bet. Oh, oke. Dan yang aku tahu juga sebenarnya eh, kan pengalaman kakak berdua nih keren-keren banget dan beda-beda juga kan. Maksudnya kayak tapi kakak juga itu sama-sama DKAMI nih. Mau tahu dong kalau kakak Kak Gigi sama Kak Yunda DKAMI-nya kemana aja sih gitu? Terus tungguan jawab. Enggak. Tadi sorry keputus. Oh. Keputus. Kayak Tadi tadi apa pertanyaannya? Kita bercanda mulu Kak Gigi nih. Jadi kan Ya Allah. Ini lagi rekaman ya. Teman-teman Kadwil. Ini biar seru aja, biar semangat teman-teman Kadwil di rumah. Sorry. Santai Kak. Keputus semua. Jadi aku ke perbatasan Indonesia Timur Leste. Kak GG, silakan Kak GG ceritakan. DK ya, jadi waktu itu aku berempat, kita menyambangi daerah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, itu ada di Sulawesi Tenggara, terus kedua pulau lagi di Pulau Taliabu sama Pulau Sulawesi, tepatnya ke Sanana di Maluku Utara, selama 16 hari. Gitu. Dari KGG sendiri dulu deh, KGG sama Kak Yunda. Yang didapetin waktu di DKAMI itu apa sih Kak sebenarnya? Yang paling Kakak dapetin pengalamannya atau gimana gitu? Oh, oke. Coba aku dulu kali ya. Iya. Oke. Silakan. Siap. Jadi yang kalau buat tim kami gitu ya, waktu itu kan saya berempat sama Lutfi, anak tambang, Tuti, anak FT, sama ada Babs ya, anak TL. Kita berempat. Kebetulan dapat tempatnya memang yang bisa dibilang paling ekstrem gitu ya. Terus kita juga dari 2 tim yang lain ya, timnya Yunda kan ke perbatasan Timor Leste, terus ada satu tim lagi ke Nias. Kita ya bisa dibilang medannya cukup berat gitu, karena kita pindah-pindah terus gitu. Jadi 2 atau sampai 3 hari tiap satu pulau kita singgah, kita jalan lagi, dan mayoritas hampir 4 hari kalau dikalkulasi itu perjalanan lamanya di laut gitu. Nah, itu ya satu kayak apa ya, benar-benar bersyukur banget pertama di perjalanan, karena kita banyak ditakut-takutin sama masyarakat. Kayak waktu itu mau di Pulau Taliabu, waktu itu ada cerita ya, habis ada pembunuhan katanya, terus kayak hati-hati itu ntar dijamret segala macem gitu ya. Terus juga itu satu, terus kedua juga masalah kapal tuh, teman saya tuh ada si Babs gitu ya, dia sembrono banget orangnya gitu, tapi ya keren sih dia, meskipun sembrono tapi dia keren. Dia tuh kayak jadwal kapal gimana, aman gitu. Tapi pas datang ke sana tuh, oh ini nggak ada hari ini. Jadi kayak banyak reschedule jadwal, cuman untungnya tuh alhamdulillahnya kayak selalu ditolong aja gitu di setiap perjalanan. Jadi kayak yang saya dapat tuh kayak intinya kalau kita punya niat baik tuh pasti dimudahkan lah, yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya masalah ini sih, pas ketemu sama anak-anaknya. Jadi kan ini daerah 3T ya. Terluar, terdepan, terpencil, terluar, terdepan. Nah, itu di sempat satu sekolah kondisinya ekonominya itu ada salah satu anak tuh, dia ya bisa dibilang kondisi ekonominya kurang baik gitu ya, tidak seberuntung teman-teman yang ada di kota sini gitu ya. Nah, terus dia waktu itu sempat nanya gitu kayak, Kak, saya
punya pertanyaan gimana caranya merubah dunia. Saya dengan kondisi seperti ini, terus kan ya kami habis cerita gitu tentang kuliah segala macam. Ya Kak, saya juga pengen kuliah gitu, tapi ya gimana, saya nggak punya uang, saya pengen merubah dunia. Terus kayak, susah banget ngejawab pertanyaannya gitu ya. Akhirnya waktu itu cuma bisa ngasih jawaban yang sangat normatif gitu, kayak ya udahlah, kamu berdoa aja, terus kayak belajar yang benar, terus kayak nggak bisa ngasih solusi konkret gitu. Dari situ ya sebenarnya kesel ke diri sendiri juga gitu ya, khususnya kalau pribadi saya sendiri, kayak nggak bisa ngasih solusi yang benar gitu. Ya gimana gitu, waktu itu kayak penting banget soal rasa bersyukur gitu. Kita alhamdulillah mungkinnya bisa kuliah di institut terbaik bangsa gitu ya katanya gitu kan, kayak di teman-teman di sana tuh boro-boro kepikiran, ada yang boro-boro nggak kepikiran buat kuliah gitu, pikirin buat kayak hari besok gimana aja tuh masih ada gitu, gimana memikir ke depan gitu, masih ada yang terhalangi untuk mikir jauh ke depan gitu. Nah itu yang berusaha waktu itu kita coba lakukan ya, tapi ya itu menemukan banyak kendala-kendala seperti itu pas ketemu kayak anak-anak seperti itu yang bikin kita cukup sedih gitu ya, sampai ya kita sedih sih gitu ngeliat di sana, kayak benar-benar banyak belajar bersyukur gitu. Kayak gitu sih mungkin. Kalau dari Kak Yunda, yang paling didapat apa gitu? Yang paling didapat dari perjalanan DK ya, kalau secara perjalanan emang aku bisa bilang aku nggak ada apa-apanya dibanding timnya KGG. Buatku asik juga banget ya. meskipun juga buatku sesuatu yang baru gitu loh, Bet. Pergi ke perbatasan timur tuh pertama kalinya aku ekspedisi yang datang ke satu tempat, merencanakan dari jauh-jauh hari, dan semua mara bahaya dan resiko-resiko udah sebenarnya udah kita bayangin dari sebelumnya gitu loh. Udah emang di DK itu diajarin untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu kan. Cuma emang di lapangan pasti banyak perubahan gitu. Tapi karena aku beberapa tahun cuma ngajar yang kayak di Jakarta, di Bandung, di daerah-daerah sini aja, datang ke perbatasan Timur Leste itu kan, maksudnya Timur Leste kan banyak dari pintu perbatasannya banyak. Jadi aku ke 4 kabupaten, di 3 kabupaten tuh ada daerah yang dekat Timur Leste-nya gitu, kita ke daerah yang pojok sana. Nah, ya keadaannya ternyata sebeda itu gitu sama apa yang aku lihat di Bandung gitu. Maksudnya even di Bandung aja aku ngerasa masih banyak masalah pendidikan yang harus diselesaikan gitu. Di Bandung pinggiran pun mungkin informasi berkuliah itu belum sempurna didapatkan oleh anak-anak di sana. Apalagi ini gitu, jauh di perbatasan gitu. Aku selalu mikir kalau aku jalan-jalan tuh ya, aku tuh selalu mikir 2 hal. Kalau orang-orang di sana sakit, mereka kemana? Sama kalau orang-orang di sana mau sekolahnya kemana gitu. Belum lagi masalah yang di perbatasan itu banyak banget kan anak-anak yang orang tuanya tuh dulu bekas pengungsi Timur Leste, daerah-daerah merah, zona-zona merah. Jadi lebih ke arah aku lebih belajar aja sih, Bet, sebenarnya jadi beneran sadar kalau misalnya pendidikan di Indonesia ini memang belum merata, dari sumber dayanya, dari anak-anaknya juga. Inputnya tuh beda, input anak untuk masuk SD di Timur Leste misalnya dengan di Bandung, dengan di Jakarta tuh beda, output dari SD juga beda gitu. Sumber dayanya, infrastrukturnya, sekolah, fasilitas, guru dan lain-lainnya pun juga berbeda gitu. Itu sih yang aku pelajarin banget. Dan satu hal yang paling menarik dari ekspedisiku kemarin adalah di FTTM 2019 ini yang mau dikadwilin ini, ada satu anak dari SMA 1 Atambua. Jadi harusnya ini si mantep. namanya Rizky ini denger nih harusnya nanti ini. Jadi di sekolah itu ketika aku ke sana, Rizky itu masih kelas 11 harusnya. Iya, harusnya Rizky itu masih kelas 11 gitu. Nah, aku ngelihat banget sih sebenarnya banyak banget anak-anak yang semangat untuk melanjutin kuliah gitu. Dan waktu itu akhirnya kita jadi shifting gitu sih, ketika dari awal niat timku itu ngasih tahu cara masuk ITB dan segala macam, tapi akhirnya kita mulai shifting, kita ke daerah sana, kita sesuaikan bahwa kayaknya menyemangati mereka untuk kuliah pun udah baik banget gitu sebenarnya. Nah, ya itu aku nggak nyangka aja gitu, akhirnya ada yang masuk ke ITB waktu itu, waktu setelah aku pulang bulan Aprilnya itu ada satu dari SMAN, satu Keva Menanu namanya, itu di Kabupaten Timur Tengah Utara.
Timur Tengah Kabupaten sama kabupaten. Nah, itu masuk FITB. Terus tahun setelahnya disusul sama Rizky gitu. Dan sama kayak yang Kak Gege bilang tadi, kan kata Kak Gege kalau misalnya ada niat baik, ya insya Allah ada jalan kan. Nah itu juga awalnya tuh kita deg-degan gitu kan. Timku tuh berharap banget kita bisa berdampak gitu ke anak-anak di sana. Meskipun gak masuk ITB, ya ada yang kuliah gitu. Sampai aku pulang pun bahkan orang tua masih nelfon aku gitu. Orang tua tuh masih nelfon aku kayak cerita misalnya kayak orang tua mereka kan kita bagi-bagi nomor gitu kan. Terus orang tuanya nelfon kayak anak saya ini semangat ingin melanjutkan sekolah tapi saya nggak punya dana. Itu sedih banget sih, aku sebulan setelah pulang masih banyak dapat SMS gitu, dan yang paling sedih tuh dari orang tua biasanya dapetnya. Dan keadaannya adalah sama kayak kata Kak Gege lagi, ya aku kesel sama diriku sendiri karena aku nggak bisa bantu banyak. Gitu. Yang aku bisa mungkin sebatas kayak yang, Bu, kalau misalnya nanti anaknya keterima di daerah Bandung kuliahnya, insya Allah nanti saya dan tim akan bantuin gitu, jemput dan segala macem, dan nemenin, ya gitu-gitulah ya, Bet ya. Even waktu pengumuman SNMPTN bulan April, satu temen timku, kapten timku tuh, dia sampai nggak bisa keluar kosan, dia sakit perut dan segala macem, karena kita nungguin gitu, ini apa ya kabarnya anak-anak kita gitu, sampai akhirnya dapat informasi, ada satu anak yang masuk FITB, itu senangnya luar biasa sih, Bet. Meskipun emang salah sih kalau mengukur dari hasil, nggak salah sih maksudnya, tapi kayak aku sendiri ngelihat kayak ya udahlah kita ukur aja dari proses kita ketika kita menyampaikan informasi-informasi yang baik ke anak-anak. Tapi ketika dapat hasil yang baik setelah proses panjang ekspedisi itu, rasanya senang banget sih. Itu sih yang aku rasain. Gitu. Terus ya jadi candu aja, jadi aku rasanya pengen ekspedisi terus. Cuma kesempatannya nggak banyak. MP nggak kesampaian itu. Iya, gak bisa. Lanjut. Nanti abis dari kuliah ini kakak lulus masih banyak banget kan pastinya. Oke, jadi yang aku tangkap sih, jadi yang kakak dapat kakak itu banyak banget, mulai dari pembelajaran buat diri sendiri, jadi lebih bisa terbukalah mata kita ya sebenarnya keadaannya sekarang tuh kayak gimana sih aktualnya kan di masyarakat. Nah, terus kalau untuk yang dari sekolah sama gebraknya sendiri, dengar-dengar Kak Gege juga kayak aktif juga di gebraknya kan. Itu kan pergerakannya beda banget nih sebenarnya. Kalau sekolah kan lebih ke mengajar anak-anak bentuknya, terus kayak gebrak juga lebih, ya bisa dijelasin lah, aku nggak ngerti. Terus kalau itu apa sih Kak sebenarnya, gerakannya tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya gerakan kemasyarakatannya? Oke. Jadi kalau kalau gebrak, jadi gebrak tuh salah satu badan semi otonom di bawah kabinet. Jadi sekarang udah pindah desa, jadi udah 6 tahun. Sekarang udah masuk tahun ke-7. Waktu itu saya ngejabatnya pas di tahun yang ke-6, yang artinya waktu itu mulai lagi dari awal gitu. Jadi sistem gebrak tuh kita intinya gebrak tuh bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat gitu ya, community empowerment gitu ya, atau community development bahasanya. Di gebrak sendiri ada beberapa bidang, apa aja sih gitu ya. Jadi kayak ada bidang kesehatan, terus ada bidang business development, ada bidang infrastruktur, ada bidang apa lagi itu, ada, saya lupa, ada 5 pokoknya waktu itu. Nah, terus lupa lagi. Cuma intinya si gebrak ini tadi ya, jadi bedanya kita melakukan pemberdayaan ke masyarakat dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu, dan di situ ada capaian gitu ya. Jadi setiap tahun harus ada perkembangan. Waktu itu saya sama teman-teman waktu itu dapat di kepengurusan pertama. Waktu itu ketuanya juga anak DK juga, jadi masih kita lagi sebenarnya anaknya. Dan kita ngejabatin di tahun yang sama sebenarnya, Bet. Dan kita ngejabatin di tahun yang sama. Iya. Jadi pokoknya besok kabinet lagi diduduki anak DK waktu itu. Lanjut Kak Gege. Ada penjarahan gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan ring satunya ya ketuanya anak DK, anak PSDA-nya anak DK, terus R&D-nya saya anak DK. Jadi itu ya yang garda terdepannya gitu. Kebetulan waktu itu pekerjaan di tahun pertamanya cukup berat karena harus bikin social mapping dan juga bikin master plan gitu. Jadi lumayan berat tapi seru sih sebenarnya, soalnya yang bikin saya suka main-main ke desa situ tuh karena saya emang dasarnya seneng bereksplorasi gitu ya. Jadi akhirnya
ikutlah dengan si gebrak ini gitu, meskipun emang di tengah perjalanannya biasalah, namanya juga organisasi gitu, banyak dinamikanya gitu ya, capek segala macam, ada perselisihan sedikit-sedikit, senggol dikit senggol sana mah nggak apa-apa gitu. Kayu udah Tapi ya disenggol juga. Kak Gigi yang nyenggol. Aku yang nyenggol sebenarnya. Gitu ya. Namanya juga dinamika organisasi, cuman intinya si gebrak itu yang bikin menariknya adalah gebrak ini dia melibatkan banyak himpunan gitu. Jadi value-nya adalah kolaborasi. Jadi ada waktu kami itu ada 6 himpunan ya, ada kayak Patra, terus ada HMF, ada HMS, ada Satu Indonesia dulu, cuman waktu itu agak jelas karena mau keluar juga. Terus ada Apangan, ada Hima Mikro kayak gitu. Nah, terus di dalam sendiri di gebrak sendiri itu ya. Nah, sebelumnya di desanya tuh yang sekarang tuh di daerah Kabupaten Bandung Barat, yang sebelumnya itu di daerah Cimaung, namanya Desa Warja Bakti, Pangalengan sana ya, dingin situ. Nah, di sana itu program yang sebenarnya yang bagus kalau bisa dibilang ya, ini realitanya gitu ya. Yang jalan tuh cuma satu gitu, yang sustain, karena emang tujuannya adalah sustainability gitu, pengen bikinin program yang berkelanjutan. Cuman satu yang jalan itu adalah program bank sampah gitu. Ya sebenarnya tipikal sih kenapa bank sampah yang jalan, karena ya dia ada profit gitu. Dia ngasih profit ke masyarakat, jelas gitu profitnya uang gitu ya, masyarakat pasti mau jalan terus. Tapi kayak beberapa program lain gitu ya, ada yang akhirnya pun gagal gitu. Kayak ini bukan yang ngejelekin gebrak sendiri, tapi memang faktanya sebenarnya mahasiswa tuh susah banget buat ngelakuin yang namanya community development ini sendiri. Bahkan waktu saya ngurus gebrak sendiri ada pertentangan batin gitu. Ini sebenarnya kita bisa apa enggak gitu. Bahkan sampai sempat agak kayak protes sebenarnya ke ketuanya, ini kita yakin nggak sih mau kayak gini gitu ya. Padahal dulu waktu pas saya TPB kan senang banget gitu sama kegiatan main ke desa, terus kayak wah pengen banget punya desa binaan, tapi ternyata susah banget gitu. Nyatanya tuh susah banget pas turun ke lapangan gitu. Apalagi waktu itu sumber dayanya nggak terlalu banyak waktu pas di gebrak di angkatan pertama itu lah, karena ya tadi dengan dinamika dan segala macamnya gitu, sangat-sangat cukup berat dan menguras pikiran banget. Cuman ya alhamdulillah waktu itu pas kedatangan staff angkatan 2018-17 gitu, jadi kayak kembali ceria gitu, ada adik-adik gitu kan, masih imut-imut, masih mau bantu-bantu, wah senang banget gitu. Nah. Emang gitu sih ya, masih butuh penyemangat emang. Soalnya berat banget ya, mungkin kalau mau curhat sedikit gitu ya. Jadi waktu pas ngurus tuh bisa dibilang saya paling sering ke desa tapi sendirian gitu. Terus udah sama sendirian, waktu itu ada wakil, si wakilnya ambil fast track. Pas ngambil fast track tuh udah dia lepas banget lah, lepas tangan gitu. Cuman sampai bulan September Oktoberan lah. Akhirnya waktu itu saya sampai bulan Desember November tuh sendiri, dan itu cukup berat sebenarnya. Terus tambah tekanan dari atas gitu, kayak oke harus gini. Waduh, kayak makanya sempat naik pitam lah gitu, kayak aduh, kayak kesel banget gitu. Terus ya akhirnya terhibur dengan itu. Cuman intinya sebenarnya gebrak sendiri seru ya, karena serunya kita bisa ketemu banyak teman-teman dari berbagai jurusan, punya perspektif yang berbeda-beda, terus ngerasain semangat berkolaborasi seperti apa gitu. Kadang himpunan tuh di ITB tuh jalan-jalan sendiri gitu ya, terus akhirnya nggak jalan gitu. Ada beberapa yang kayak gitu, ada yang juga jalan gitu. Tapi salah satu cara untuk biar bikin semangat adalah dengan cara berkolaborasi gitu. Dengan adanya kolaborasi jadi kayak apa ya, terpicu gitu ya, kayak himpunan si ini semangat pisan, masa kita nggak semangat gitu, kayak ada hal yang mendorong kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin gebrak intinya tentang pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Oke, thank you Kak Gigi. Nih, kalau dari Kak Yuda sendiri berat juga nggak sih, seberat itu nggak sih di sekolah, dan ada tanggapan juga nggak mungkin yang pengalaman sama Kak Gigi gitu, Kak? Ceritain dong sekolah itu ngapain sih sebenarnya? Pertanyaannya apa sih? Aku tuh terhanyut sama cerita KGG gitu loh. Boleh, kalau pengen nanggepin cerita KGG juga boleh. Ini kan jadi asik sendiri gini ya. Iya. Pertanyaannya apa? Pengalaman kakak di sekolah kayak gimana? Terus boleh kalau mau nanggepin juga mirip-mirip kayak KGG gitu. Kalau nanggepin ntar pasti ketanggup sih. KGG aku mau nanya dulu deh. Jadi aku nanya. Oh iya. KGG, boleh. KGG digebrak dari tahun pertama nggak? KGG digebrak dari tahun pertama nggak? Atau pas tahun Karamaja nggak kan? Kalau ngurus pas yang itu, pas Rama ketuanya pas ngurus. Cuman waktu pas TPB pernah.
TPB pernah sekali 2 kali, tapi waktu masih di kabinet waktu itu. 2 kali, 2 kali kalau nggak salah. Tapi nggak resmi, jadi cuman awas aja. Oke. Aku cerita di sekolah berarti ya. Bet, kalau ntar aku keluar dari pertanyaan aslinya, kasih tahu ya, ini aku Gak apa-apa kan? udah lost semua pertanyaannya. Oke. Aku tuh di sekolah dari TPB kan, dari tahun 2016 berarti. Terus jadi kepala sekolahnya tahun 2018. Itu baru pulang DK, jadi kepala sekolahnya. Kayak baru buat pulang DK. Nah, terus pengalaman di sekolah berat atau enggak, pertanyaannya ya berat nggak berat sih, gimana ya, berat tuh ketika jadi semakin bertambahnya tanggung jawab udah pasti semakin berat juga rasanya ketika melangkahkan, dan tanggung jawab itu tentu paling beratnya ada ketika aku jadi kepala sekolah gitu. Tapi dari awal aku masuk ke sekolah memang aku sendiri tuh orientasinya ketika aku masuk ke sekolah itu memang untuk adik-adik aja dari awal. Nggak terlalu senang ini salahnya sih teman-teman. Jadi teman-teman teman-teman FTTM jangan ikutin ya. Karena tadi kan KGG juga udah bilang ya, sebenarnya kunci menuju ke gerbang yang lebih baik kan adalah kolaborasi kan. Dan itu tuh baru aku sadar itu di akhir-akhir gitu. Selama ini di awal-awal aku di ITB ini aku selalu ngerasa kayak ya udah, kalau mau berbuat baik sama orang ya berbuat baik aja, tapi belum terlalu paham tentang sebenarnya ketika kita berkolaborasi dampak yang dihasilkan akan lebih besar loh gitu. Itu baru belajar itu di akhir-akhir gitu. Dan ternyata 3,5 tahun di ITB dan bermasyarakat bersama teman-teman tuh banyak memberikan ilmu ke aku juga sih. Nah, waktu di sekolah ini awalnya aku cuma mikir kayak ya udah, aku pengen ngajarin anak-anak aja, udah selesai gitu. Dan ya udah, pada akhirnya dampakku ya udah cuma segede gitu aja, segede Yunda mengajarkan 3 adik-adiknya masih diajarkan sampai sekarang. Ya BTW aku juga masih ngajar di rumah belajar Cimbel, masih ya kadang-kadang bolak-balik ke sana ke ngajarin adik-adiknya yang udah aku ajar di 5 kepala sekolah. Jadi udah ganti kepala sekolah 5 kali, aku masih ngajar anak-anak yang sama. Nah, dan dulu itu juga yang akhirnya mendasari aku untuk jadi kepala sekolah di sekolah itu karena kekhawatiranku bahwa adik-adik sekolah ini tidak diasuh dengan dengan sebaik-baiknya lah sama sekolah. Dulu tuh kekhawatirannya itu awalnya. Kayak aku mikir kayak sekolah ini kan sebutannya ITB mengajar ya, tapi sejauh apa sih dampak yang udah kita kasih ke adik-adiknya itu? Apakah kita sudah cukup bangga dengan nama sekolah yang disematkan ke pundak kita gitu? Karena dulu sekolah kebetulan lagi naik-naiknya, lagi beneran naik banget lah setelah zamannya Kak Faris tuh. Emang sekolah jadi terkenal banget dibanding sebelumnya di kampus. Aku nggak bilang terkenal banget sih, kayak lumayan lebih terkenal gitu dibanding sebelumnya. Nah, tapi yang waktu itu membuat aku khawatir adalah apakah kita jadi sombong akhirnya, karena udah kelihatan kan sekolah ini BSO kabinet, cinta anak-anak dan lain-lainnya, tapi emang sebenarnya udah sejauh apa sih kita bermanfaat untuk anak-anak itu? Apakah mereka cuma jadi pembuat kita senang aja karena setiap seminggu sekali kita main ke sana ngelihat mereka ketawa-tawa gitu? Apakah cukup segitu aja gitu? Nah, makanya aku rombak total struktur, dan kayaknya udah 2 kepengurusan ini masih dipertahankan ya, struktur yang kayak BP 2018-2019, terus juga lebih fokus ke arah pengembangan rumah belajar internalnya sekolahnya gitu. Dulu tuh harapan aku supaya memang kalau kita tadi sempat nyebutin juga, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ini emang banyak terbatasnya gitu. Bedanya sekolah dan Gebrak itu kan community development ya. Dia setingkat lebih jauh daripada sekolah sekolah itu basisnya tuh community service. Jadi melayani. Kalau misal development itu bahasa Indonesia apa tadi Kak G? Kalau pemberdayaan kan empowerment kan ya? Ya, pemberdayaan itu empowerment kan. Jadi kan Gebrak ini kan harapannya jauh daripada sekadar mahasiswa serving gitu, lebih jauh daripada mahasiswa melayani. Tapi harapan lebih jauhnya itu juga si masyarakatnya berdaya gitu. Nah, itu juga yang akhirnya mulai aku pikirin waktu itu tahun kedua di sekolah gitu. Kata-katanya tentang sustainability lah, intinya kayak nih sekolah mau sampai kapan di sini rumah belajarnya, apakah kita bakal jalan di tempat aja, apakah anak-anaknya mau digini-giniin doang gitu. Soalnya
dulu tuh aku ngajar tuh kayak ya udah kosong aja otaknya, yang penting datang gitu ngajar gitu. Jadi aku akhirnya mulailah mikir yang kayak kurikulum dan mikirin gimana caranya sekolah bisa mengenalkan, pokoknya sekolah lebih paham lagi tentang sekitarnya. Makanya akhirnya muncullah divisi relasi masyarakat waktu itu di setiap rumah belajar. Harapannya ya supaya kita bisa memahami si pendidikan di rumah belajar itu secara komprehensif gitu, bukan dari satu sisi adiknya aja gitu. Cuma ya karena memang mahasiswa banyak terbatasnya, akhirnya sampai sekarang masih terus dikembangkan dan ya aku sadar sih memang untuk mencapai ke sustain itu tuh berat, bukan cuma untuk community development, community empowerment yang emang niatnya memberdayakan masyarakat gitu. Untuk sekadar yang sekolah yang mengajar, itu juga kita bingung sebenarnya mendefinisikan sustainnya itu seperti apa, mau sampai kapan, dan apa sih parameternya sekolah itu sustain, apa sih parameternya, apakah harus rumah belajarnya ada selamanya, dan segala macam. Itu sih yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Gitu sih, Bet. Pengalamanku di sekolah. Mantap. Gitu. Tapi kalau ngajarnya mah aku seneng, sampai sekarang juga masih ngajar. BTW aku tertarik deh ngebahas ini sih Kak sebenarnya. Sama siapa tuh? Enggak, sama siapa aja. Sama Kak Yunda, Kak Gigi. Kalau bisa jawab gitu. Ngebahas apa sih namanya? Tadi kan dibahas juga kan. Sebenarnya berpengmas itu tuh idealnya tuh ya kita bisa bikin berdampak buat yang sustainability gitu Kak. Nah, sustainability dibuat di masyarakatnya itu. Nah, tapi pada kenyataannya kan sebenarnya kan sulit kan ya Kak. Sebenarnya buat kita nih mahasiswa gitu, buat kayak berpengmas itu sebenarnya boleh nggak sih sebatas buat ada batasannya, ada capaiannya kan, ada yang capaiannya itu cuma buat belajar, buat lebih buat lebih belajar, buat lebih buka mata. Ada juga yang capaiannya buat berdampak tapi nggak sustain. Ada lagi capaian lebih tinggi lagi kayak berdampak tapi yang sustainable. Nah sebenarnya kalau menurut Kakak sendiri salah nggak sih kalau misalnya kita belajar dari awal gitu tuh? Itu sebenarnya emang susah dan kayak gimana sih Kak sebenarnya, kayak aku bingung gitu loh sebenarnya salah atau benernya, dan kayak apa namanya bagusnya tuh gimana, mulai dari mana dulu gitu kalau belum tahu apa-apa tentang Pengmas gitu. Berat nih pertanyaan. Kak Gigi duluan. Ini berat banget ini. Sebenarnya aku nggak punya. Oke ya, aku coba jawab ya. Cuman sebenarnya saya juga nggak punya jawaban yang mungkin benar juga. Cuman ya ini berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Kayak ini berat banget sih pertanyaan sebenarnya. Jadi tadi benar ya pertanyaannya. Jadi kayak kalau buat saya ya setelah akhirnya menjadi mahasiswa dan melakukan kegiatan hal-hal yang seperti tadi ya, dan juga menjadi seorang eksekutor community development gitu. Di awal sih iya gitu ya, niatnya waktu itu idealis lah, pengen belajar iya, terus pengen berdampak iya. Tapi ketika pas dijalanin waktu itu, ini ya saya realistis gitu ya. Soalnya gimana ya, maksudnya realistis tuh nggak selamanya buruk juga gitu. Emang kalau menurut saya emang kita harus bisa idealis dan realistis, cuman bisa nempatin waktunya aja yang pas gitu. Nggak bisa serta-merta realistis terus atau idealis terus gitu ya. Kalau buat saya gitu, mungkin buat orang lain beda lagi, buat teman-teman juga beda lagi. Cuman ya itu tadi pas pertama kali ngemaksain idealis gitu ya, harus gini-gini, capaian banyak, segala macam, harus kenal warga sebanyak mungkin, harus mulai eksekusi program mulai bulan sekian. Pas dijalankan ternyata di tengah perjalanan itu banyak banget hambatan di tengah jalan gitu ya, mulai dari kitanya sendiri, internal kitanya sendiri sebagai mahasiswa ya. Udah jelas gitu kan, constraint terbesar kita kan masalah waktu ya. Adalah waktu dan juga akademik gitu. Kayak sangat gak efektif sebenarnya kegiatan waktu. Bisa kalau saya bilang waktu itu kita dalam sebulan mungkin hanya sekali atau 2 kali ke desa. Itu pun berangkatnya tuh biasanya hari Sabtu, terus pulang Minggu siang gitu. Padahal tuh kan bisa aja mungkin bisa lebih lama gitu, kayak dari Jumat malam sampai Minggu sore. Tapi kan nggak mungkin ya, ada yang praktikum lah, ada yang PR, ada yang apa gitu ya, ada tugas segala macem gitu. Jadi ada rapat, pokoknya banyak lah alasan ABC-nya gitu. Dan akhirnya pas di pertama perjalanan kayak udahlah kita yang penting intinya yang saya dapat kayak ya udahlah yang penting kita tuh minimal dapat satu pelajaran terpenting, karena kalau masalah pengabdian masyarakat gitu ya, kalau ngomongin secara umum yang sebenarnya yang paling penting tuh ya soal kepekaan gitu.
kepekaan terhadap masyarakat. Dan sebenarnya ini yang penting banget kalau menurut saya, kayak udahlah digebrak waktu itu kayak mikir gitu, yang penting saya bisa nularin ke teman-teman, ke orang-orang yang saya kenal gitu, ke mahasiswanya gitu maksudnya ya, buat setidaknya dapat satu nilai, itu nilai kepekaan terhadap sosial, terhadap lingkungan sekitar gitu. Karena itu sebenarnya penting banget buat bekal nanti ketika kita memasuki dunia nyata gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak ya udah akhirnya kayak ya udah yang penting belajar dulu lah gitu. Jangan, tapi nggak salah juga kalau misalnya mau punya niat bikin dampak, itu bagus banget gitu. Bagus banget, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksain gitu. Kayak minimal teman-teman belajar gitu, nggak usah terus maksain idealismenya gitu. Kalau misalnya nggak memungkinkan, kayak gitu sih. Dari kayak Yuda ada yang mau nambahin? Jadi seminimalnya kita punya rasa kepekaan itu dan bisa memaknainya terus gitu loh, supaya kita supaya kita siap nanti terjun setelah jadi mahasiswa ke dunia masyarakatnya langsung gitu. Jadi kayak pertanyaannya tadi apa, Bet? Tadi apa? Pulang lagi dong. Sebenarnya pasnya semana sih Kak? Kita boleh nggak sih kita belajar dulu sebelum kita buat berdampak, belajar aja gitu. Oke. Boleh nggak sih kita belajar dulu gitu ya? Kalau aku dulu nggak dapet kesempatan untuk belajar aja, berpengmas dan apa ya, merasakan hidup bersama masyarakat, misalnya live in atau ngajar adik-adik di sekolah dan segala macam, mungkin aku nggak akan belajar sebanyak aku sekarang gitu. Mungkin aku udah keluar dari kapan tahu. Dulu tuh aku sempet mikir kayak gini kan, gini nih, kalau misalnya kita ngomongin pengabdian masyarakat ya, itu sebenarnya kata-kata yang berat banget loh. Makanya mungkin orang-orang nyingkat pengmas supaya nggak kedengeran aja tuh pengabdiannya. Padahal kalau kamu ulang ya itu berkali-kali, pengabdian masyarakat, itu berat banget loh, itu dua kata itu. Pengabdian masyarakat, kamu jadi abdi masyarakat gitu. Nah, apa ya, mungkin selama 3,5 tahunku di kampus tuh aku nggak beneran berpengmas yang mengabdi gitu. Aku juga mahasiswa, dan pada akhirnya kita emang harus sadar gitu dengan kapasitas kita yang memang hanya sebagai mahasiswa, dan tugas utama kita bukan belum melayani masyarakat, tapi kita tugas utama kita tuh kuliah gitu. Ya emang sih, emang bener kalau pembelajaran itu nggak selamanya di kelas, tapi jangan sampai juga kita jadi kebalik nih prioritasnya. Jangan sampai gara-gara kita terus berpatokan sama wah harus ini nih beneran ada di masyarakat terus-terusan gitu, akhirnya malah menutup menutup mata kita terhadap tanggung jawab kita yang beneran sebenar-benarnya, yaitu kuliah gitu sebenarnya kan. Dan makanya yang paling baik di antara semua yang tadi aku omongin adalah menyeimbangkan antara keduanya gitu. Pun ketika kita mencoba untuk berpengmas, ya sadar juga dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, Pak Iskandar, Pak Iskandar tuh apa berarti ketua IBK ya Kak ya? Ketuanya wakilnya ya? Sih kalau dia. Kalau ketuanya kan wakilnya istrinya ya? Itu. Iya. Oh iya, Kak itu ya, Kak Puni. BTW si Kak Puni itu istrinya Pak Iskandar juga. Itu ibu, woi. Ibu. Itu anak AFS, dan kita panggilnya kakak gitu. Oh iya. Maafin, jadi kayak alah. Iya, jadi Kak Puni itu anak AFS juga. Iya. Gitu. Jadi manggilnya Kak Puni gitu. Nah, si Pak Iskandar ini pernah dia bisa dibilang satu tokoh pengmas yang aku sangat look up tuh lah, yang tokoh pengmas banget kalau menurutku. Dia mendedikasikan hidupnya itu untuk pengabdian masyarakat yang benar-benar turun bersama masyarakat gitu. Nah, Pak Is tuh pernah bilang waktu itu ke acara di kabinet Baracita, itu ngundang Pak Iskandar, beliau bilang kalau mau pengmas sebenar-benarnya pengmas, proses sosmednya aja tuh minimal 18 bulan. Terus beliau breakdown lah tuh, 3 bulan pertama ngapain, 6 bulan ngapain, 9 bulan ngapain gitu. Kemudian dia baru bilang setelah proses 18 bulan ini, ya udah itu jadi satu proses sosmed yang utuh gitu. Dan itu udah yakin nih masalahnya emang maksudnya semua hal yang keluar ya, dari setelah proses 18 bulan itu udah bisa dibilang itu udah valid lah gitu. Masalah di masyarakat A itu B gitu. Nah, itu setelah 18 bulan gitu. Kita sebagai mahasiswa ya mana mungkin bisa 18 bulan setiap hari turun ke lapangan gitu. Itu kayak udah nggak mungkin banget. Itu kan. Jadi ya pada akhirnya menyadari kapasitas kita sebagai mahasiswa dan memilih kegiatan-kegiatan yang memang idealis tapi realistis juga penting juga sih. Jangan sampai kita terlalu ngebahasainnya tuh ya sadar diri lah istilahnya, sadar penuh
sama kemampuan kita seperti apa, limitasi kita seperti apa, dan bahwa kita di sini tuh kerja sebagai tim gitu. Dan start small nggak apa-apa kok. Kalau misalnya kita mungkin banyak gitu yang nanya, kenapa sih di kampus ITB tuh pengmasnya gitu-gitu lagi ngajar ini itu. Ya karena memang itu bentuk pengmas yang paling gampang, nggak bisa dipungkiri. Dan kita nggak mungkin dong menyalahkan orang gara-gara kayak, ih lu kok kayak gitu ya, orang dia mau belajar kenapa enggak gitu kan. Makanya emang menurutku aku senang banget sih ngelihat keadaan kampus kita tuh yang mencoba untuk mewadahi masa yang ingin mencoba turun ke masyarakat, misalnya enggak turun sih, maksudnya kayak berada bersama bermasyarakat gitu, mulai dari ngajar, misalnya kayak sekolah sendiri punya program berbagi inspirasi kan, jadi dari himpunan bisa datang tuh ngerasain sebenarnya ngajar di rumah belajar sekolah itu kayak gimana ya rasanya gitu. Terus juga Gebrak juga kan core-nya adalah kolaborasi antar himpunan kan, jadi mencoba mewadahi dari Gebrak yang harusnya udah one step ahead nih, ngerti tentang Komdev gitu, kemudian ilmunya dibagi lagi ke yang lain gitu. Dan kalau misalnya kita nggak memberikan kesempatan untuk kayak gitu, dari mana lagi masa kampus mau belajar gitu. Jadi nggak salah sih menurutku dengan bentuk pengmas yang yang begitu-begitu aja, karena kita nggak pernah tahu dengan begitu-begitu aja di awal bisa jadi apa setelahnya gitu. Kalau misalnya aku nggak ngajar di awal, mungkin aku nggak akan belajar sebanyak ini, dan setelah 3,5 tahun di kampus ya nyobain tentang pengmas ini, aku jadi punya definisi pengmas baru juga gitu. Aku juga jadi ngerti sebenarnya memaknai pengmas itu sebenarnya apa sih, dan itu nggak terkotak-kotakan oleh bentuk dan tindakannya sih menurutku pengmas. Mau dibahas sekarang nggak? Ntar aja deh. Ya, intinya aku jadi punya definisi baru sekarang aja. Ya lanjut, gak apa-apa. Ya kita selalu memikirkan pengmas itu selalu dalam bentuk yang kayak, oh pengmas sama dengan mengajar, pengmas sama dengan bina desa, pengmas sama dengan dua itulah gitu kan. Tapi sebenarnya menurutku pribadi ya, ini pribadi banget, pengmas itu sebenarnya apapun yang kita lakukan selama itu mengabdi buat masyarakat dalam berbagai bentuk gitu. Aku ambil contoh Kanyoman Anjani ya. Kanyoman itu pernah ditanyakan kenapa Kanyoman memilih untuk bekerja di boleh sebut merek nggak sih? Nggak apa-apa lah, ini kan nggak komersial. Di Unilever gitu kan. Di Unilever gitu. Kenapa Kanyoman memilih untuk kerja di Unilever gitu? Terus Kanyoman bilang ya karena ketika kerja di Unilever itu ya kan itu produksi barang-barang FMCG kan, barang-barang sehari-hari kan. Dan kerjaan dia itu sebenarnya itu akan berpengaruh sama masyarakat. Dengan misalnya dia kerjanya jelek, yang itu yang ngaruh juga ke masyarakat Indonesia yang menikmati barang-barang itu gitu. Dan menurutku nggak banyak orang-orang yang punya pemahaman tentang masyarakat ketika udah turun ke dunia kerjanya nanti gitu. Jangan sampai definisi pengmas itu kita batasin cuma sebatas kayak semua yang pengmas tuh harus kayak Pak Iskandar gitu. Semua yang harus mengerjakan sesuatu buat masyarakat, membangun pembangkit listrik untuk masyarakat, maka dia berpengmas gitu, dia mengabdi kepada masyarakat gitu. Ya itu nggak salah gitu, itu benar. Tapi menurutku ketika kita ngomongin 16.000 mahasiswa ITB yang berbeda-beda jenisnya, kesukaannya dan lain-lain, ya dulu cita-citaku ketika aku jadi menteri di kabinet, cita-citaku sederhana sih. Yang penting orang-orang yang bekerja sama-sama kementerianku atau ikut kegiatan-kegiatannya, mereka jadi punya sense of gue dari masyarakat, gue akan mengabdi pada masyarakat juga, kepada negeri gue sendiri dengan apapun jalan gue nantinya gitu. Terus juga aku ngelihat waktu itu di TI waktu itu pernah ada seorang ibu-ibu terus dia itu kepala pengadaan di sebuah perusahaan rokok gitu. Terus ya kan aku mikirnya ya biasa tuh kalau di kampus tuh aku dulu suka dikata-katain tuh sama anak-anak BK, bukannya kayak ini calon budak korporat ya, itu kayak bercandaan yang kayak biasa banget nggak sih di ITB tuh, kayak wah budak korporat lu gitu-gitu kan, kayak bercandaan yang ya normal lah gitu. Ya kalau misalnya lihat ibu itu pasti kan ya orang pengen bilang, wah ini ibu-ibunya budak korporat gitu kan. Tapi ketika aku ngobrol in person sama dia setelah acaranya berakhir, dia cerita kalau misalnya kan aku mikir pengadaan tuh di otak aku tuh kayak beli-beli
beli-beli kursi kantor, beli-beli mesin, beli-beli kayak gitu di otak TI ku tuh kayak gitu doang gitu. Tapi ketika dia cerita, dia bilang sehari-hari kerjaan saya sama petani cengkeh gitu. So kaget kan, wow gitu, perusahaan rokok multinasional terus dia bilang ya sama petani cengkeh. Dia memastikan semua petani yang dia terima cengkehnya itu sejahtera juga. Jadi dia jadi penyalur, dia jadi jembatan lah intinya antara petani-petani itu dengan perusahaan yang memang bagian CSR-nya gitu. Jadi mereka bekerja sama supaya emang kesejahteraan petani itu diperhatikan dan kantornya juga dapat keuntungan berupa si cengkeh-cengkehnya itu gitu. Dan aku jadi sadar gitu sebenarnya ya dimensi pengmas itu nggak cuma satu definisi aja gitu loh. Itu harusnya bisa terbawa terus di dalam hati kita, asik. Sampai nanti melakukan apapun itu pekerjaan dalam seumur hidup, apapun itu bentuknya kerjaan kita nanti gitu. Yang penting inget aja, apalagi anak ITB, aku yakin lah insya Allah akan jadi orang-orang hebat ke depannya. Kalau kata Faiz, nanti kalau kita jadi pemimpin, jangan di jalan pemimpin, kita harus punya sense untuk ada di jalan rakyat gitu. Asik. Keren banget Yunda. Keren banget Kak Yunda. Muji-muji mau minta duit lagi. Kalau dari Kak Gigi gimana nih? Ada yang mau nambahin nggak terkait bentuk-bentuk Pengmas di ITB tuh kenapa sih? Sebenarnya ya kenapa sih kayak gitu-gitu aja gitu? Apa sebenarnya bentuk Pengmas tuh sebenarnya kayak Kak Yunda gitu, pemaknaannya sebenarnya gitu? Iya sebenarnya kalau buat aku sendiri bentuk Pengmas gitu ya emang nggak terbatas ya sebenarnya. Dulu emang waktu awal masuk sama mikirnya kayak ngajar ke desa segala macam. Terus ternyata pas kesini sebenarnya buat teman-teman kalau misalnya merasa memang ya kalau misalnya ITB emang dirasa teman-teman gitu-gitu aja, sebenarnya di luar sana tuh banyak banget kegiatan Pengmas dalam bentuk yang lain gitu. Karena definisi Pengmas buat saya juga emang jadi luas gitu ya. Jadi kayak sebatas bahkan kayak menjaga relasi dengan tukang parkir gitu ya. Terus ntar bisa jadi gratis gitu kayak itu Pengmas juga gitu ya. Terus ntar kayak Enggak, tapi jangan gitu juga sama preman kubus, guys. Tadi kenal sama preman kubus. Enggak. Itu dulu. Enggak cuman terus kayak abis itu intinya kayak sesederhana menjaga relasi dengan misalnya satpam, dengan warga-warga kampus gitu ya. Atau mungkin sebenarnya banyak kayak kegiatan di luar kampus gitu ya. Kayak saya pernah ikut ada acara namanya metain buat metain jalan-jalan yang rusak buat teman-teman tunanetra kayak gitu. Terus tahu ya, mungkin pernah dengar namanya Tone Map gitu. Itu anak ITB juga kebetulan angkatan 2009 bikin. Nah, terus kayak waktu itu juga sempat ngajak teman-teman buat main ke Wiataguna buat jadi reader bahasanya. Reader tuh kayak kita ngebacain mengerjakan pekerjaan guru atau teman-teman tunanetra yang nggak bisa dikerjakan dengan yang harus dikerjakan dengan menggunakan visual gitu ya atau harus pakai mata gitu kayak ya udah kita terus sudah kayak gitu sebenarnya bentuknya sangat-sangat seperti fluida lah gimana tempatnya gitu. Jadi kayak sebenarnya bebas banget, teman-teman nggak harus kayak sekaku itu ya. Cuman kalau ya di kampus memang adanya seperti itu kayak gitu ya udah coba maksimalkan aja apa yang ada gitu. Kalau misalnya teman-teman memang merasa jenuh, merasa muak gitu ya. Di luar sana banyak kegiatan kayak dulu ada juga tuh gerakan bagi-bagi makanan tiap malam ke teman-teman ke orang-orang tunawisma gitu ya di pinggiran kota Bandung gitu. Setiap jam 8, jam 10 kita kayak keluar tiap malam gitu. Atau sebenarnya sangat-sangat banyak banget sih memang intinya mah kayak ya namanya pengabdian masyarakat itu ya kalau buat saya intinya melayani masyarakat dan bentuk melayani masyarakat itu macam-macam, sangat-sangat banyak gitu. Jadi nggak terbatas dengan tadi aja dengan kalau di kampus kita dikenalinnya ntar kalau teman-teman biasanya ikut materi-materi Pengmas gitu biasanya itu Komdev, Komserv gitu ya atau charity gitu ya. Sebenarnya bentuknya sangat banyak dan kalau saya lihat sebenarnya kayaknya udah semakin kreatif gitu ya sekarang anak-anak ITB gitu ya. Kayak sebenarnya kayak contoh di salah satu himpunan FTTM gitu di Patra tuh kayak si Kadif Sosmasnya tuh sekarang bikin acara kegiatan yang inovatif gitu ya si Nafri itu namanya tuh. Dia bikin kegiatan-kegiatan yang menarik kayak ada satu hari gimana caranya kita keliling kota Bandung kita bikin orang itu tersenyum terus ntar dikasih beng-beng gitu. Kan itu menarik gitu ya. Yeah. Itu kan
itu tuh sederhana tapi menarik loh sebenarnya. Karena ya orang tuh banyak yang menganggap sepele aja gitu. Padahal kan senyum tuh ya bagus gitu. Mungkin dia lagi bete hari itu, terus akhirnya dengan disuruh senyum jadi bahagia segala macam. Kayak sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang udah sekarang bentuknya udah sangat-sangat inovatif dan kreatif gitu sih. Sebenarnya jadi ya bebas gitu. Kalau misalnya teman-teman memang suka dengan kayak sekarang gitu ya di ITB kan banyaknya kegiatan-kegiatan atau misalnya kalau masuk himpunan gitu ya atau ngajar atau tadi ke desa ya nggak apa-apa gitu. Itu kan itu juga seru gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih beda, pengen yang lebih menantang gitu ya. Di luar sana sebenarnya sangat banyak gitu. Atau mungkin teman-teman merasa gatel gitu dan punya gebrakan sendiri ya bikin sesuatu gitu dan ajak teman-teman gitu ya. Kalau misalnya berani kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Kita udah cukup banyak juga ya kakak ngobrol ya. Kalau terakhir nih pertanyaan terakhir nih. Kalau dari kakak-kakak sendiri dua-duanya sih, mulai dari Kak Yunda dulu deh. Sebenarnya kalau untuk apa sih namanya? Untuk ini apa sih namanya? Coba kasih dong semangat atau kayak pesan-pesan buat apa sih namanya? Buat kita sebagai mahasiswa nih, cuma masih yang baru-baru yang belum ngerti apa-apa tentang PEMAS atau gimana, buat kayak lebih semangat buat berpengmas ini. Terus juga gimana caranya sih berpengmas di tengah yang kita sekarang ini COVID-19 ini nih Kak. Itu tuh kayak bingung juga sebenarnya gitu. Oke. Aku menyemangatinya lewat nanya-nanya sama Obet aja deh. Bet, aku pengen tanya deh, Bet. Balik ya. Jangan deg-degan deh, Bet. Oh iya. ITB tuh di kelurahan mana ya, Bet? Lebak Siliwangi. Oh, anjay, mantep banget ya jawabnya ya. Udah. Lebak Siliwangi. Udah di briefing nih, kan? Gak. Kalau RW-nya RW berapa, Bet? Aduh. Nggak tahu. Nah, ini juga silakan deh teman-teman. Aku tinggalkan pertanyaan ini ke teman-teman FTTM 2020 juga. Kalau misalnya jawabannya belum tahu. 19 Yun. 19 ya, iya ya. Oh ya, belum 2020 ya. sorry. 2019. Kalau belum tahu jawabannya, ini aku tinggalkan buat teman-teman. Semoga bisa jadi pemantik awal teman-teman untuk kegiatan teman-teman berpengmas selanjutnya. Coba cari tahu gitu. Ini gampang banget loh pertanyaan. ITB tuh udah di RW berapa gitu. Coba kenali dulu dari yang paling deket aja di sekitar kita, Kelurahan Lebak Siliwangi. Coba teman-teman main-main lah tuh ke daerah belakang kebun binatang sana. Terus ngobrol-ngobrol sama warga-warganya. Dan aku yakin deh teman-teman kayak belum 1 kilo aja masuk ke dalam sana tuh perumahan di RW-RW yang di sekitar sana. Aku yakin sebenarnya teman-teman udah gatel dan ngerasa kayaknya ada yang perlu gue lakuin deh di sini gitu. Dan berpengmas itu nggak sesulit yang kita bayangin kok, kayak harus ke desa, kemana, ngajar, dan segala macam. Enggak, even di dekat ITB sendiri aja nggak nyampe 1 kilometer itu. Keadaan masyarakat di sana pun sebenarnya masih jauh dari kata cukup gitu. Masih banyak banget celah-celah, gap-gap dari keadaan ideal yang masih bisa kita isi dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Kalau menurut kayak gitu sih. Jadi nggak usah think big yang gede-gede banget, yang harus ngapa-ngapain yang besar. Kita start small dulu. Yang penting Pengmas ini ya udah masyarakat ada di hati kalian aja, mendasari semua kegiatan kalian, apa yang kalian lakukan, kalian ucapkan. Itu pikirkan juga orang-orang di sekitar kalian. Dan ngomongin soal keadaan sekarang dengan COVID-19 ini, coba lihat orang-orang yang di sana gitu, orang-orang yang di dekat ITB lah, nggak usah jauh-jauh. Mereka udah paham belum sih sebenarnya virus ini seberbahaya apa? Pentingnya cuci tangan itu buat apa sih gitu? Kenapa sih sholatnya nggak boleh sholat berjamaah dulu untuk sementara waktu gitu? Atau yang lebih dekatnya lagi ya teman-teman, itu udah agak keluar nih. Tapi kalau misalnya ngomongin berpengmas yang lebih deket lagi, kalau menurutku, coba lihat tetangga kosannya buat yang masih di kos. Temen kalian udah ada belum makanan buat nanti siang dalam keadaan yang sekarang susah kemana-mana ini? Mereka keadaannya gimana? Stres nggak di dalam kamar terus gitu? Itu sih, jadi kepekaan diasahnya dari yang paling deket-deket dulu aja. Kalau dari aku, kayak gitu. Dari Kak Gigi. Oke. Apa namanya, kalau buat kayak kondisi sekarang sebenarnya
mungkin kita udah lihat banyak ya bentuk-bentuk kegiatannya udah banyak banget yang harus kita lakuin. Mungkin udah cukup ya sama Yunda juga tadi ya. Mungkin tambahannya kayak ya yang sering kita lihat kayak misalnya nambahin kalau teman-teman mesen makanan pakai GoFood gitu ya, tambahin uangnya. Terus kayak banyak campaign-campaign online sekarangnya di mana kita bisa atau portal-portal crowdfunding yang lain atau siapapun gitu yang ngadain ngadain penggalangan dana untuk bantu entah itu nakes terus untuk orang-orang yang secara ekonomi jadi terganggu gitu ya kan banyak di sana mungkin kita bisa sedekahkan gitu ya uang kita gitu. Nah terus mungkin itu cukup kali ya. Nah terus mungkin kalau buat semangat berpengmasnya buat teman-teman terutama kan ini baru masuk ya, baru 1 semester berarti ya, teman-teman FTTM 2019 gitu kayak masih ada sisa sekitar 3,5 tahun lagi teman-teman atau 3 atau 4 tahun gitu ya. Teman-teman bisa manfaatin waktunya dengan ya jangan kebanyakan hahehe lah gitu ketika kuliah gitu. Kayak nanti kerasa kayak pas udah lulus tuh kayak sayang banget kalau kelewatan ini karena kayak banyak gitu teman-teman saya yang kayak ngerasa sayang aja habis waktunya waktu pas kayak pas tingkat 1, tingkat 2 kebanyakan ya lebih banyak mainnya gitu. Ngemain nggak salah juga, cuman kayak jangan terlalu banyak main juga gitu. Kayak coba ngelakuin hal-hal kecil yang kayak tadi ya kata Yunda kayak cari tahu nih ITB di RW berapa, coba ngobrol sama orang-orang sekitar. Sebenarnya sederhana itu aja sih kayak soalnya kayak nanti tuh makin kesini apalagi nanti kalau teman-teman udah lulus ya malah sebenarnya kebanyakan tuh malah pada banyak gitu yang pengen nyari kegiatan-kegiatan sosial tuh kayak banyak banget gitu. Kayak baru tahu gitu orang-orang tuh kayak saya dulu nggak pernah ini kayak pengen gitu ya mulai diasah lah gitu karena sekarang masih baru masuk juga kayak ini waktunya teman-teman try and error gitu. Senang banget kayak sekarang tuh saya tuh kadang kalau lagi sendirian gitu ya kayak lagi merenung gitu kayak mahasiswa tuh seru banget gitu kayak berasa pengen balik lagi ke tingkat 1 dulu gitu ya masih polos gitu ikut sana ikut sini ikut kepanitiaan itu ikut ke sana sini ikut BK dulu ya terus dan segala macem gitu kayak kangen banget gitu kegiatan mahasiswa ngobrol sama teman-teman yang banyak gitu. Sayang banget kalau misalnya teman-teman hanya menghabiskan waktu untuk terlalu fokus di akademik. Emang maksudnya jangan hanya akademik tapi juga coba mengembangkan kegiatan yang lain gitu. Karena emang kalau buat saya sendiri kayak kerasa banget gitu pas udah sekarang di tingkat di level hidup saat ini tuh kayak pengen banget kayak balik lagi tapi kan udah nggak mungkin gitu kan. Terus kayak yang namanya soft skill juga penting banget teman-teman apalagi ya kita FTTM tuh lagi agak-agak sulit gitu ya di masa-masa sulit jadi kayak butuh banget skill-skill yang lain gitu nggak cuma skill per FTTM-an aja gitu ilmu FTTM punya butuh skill-skill yang lain kayak gitu sih teman-teman jadi mumpung masih pada muda masih umur-umur di bawah 20 tahunan gitu ya atau mungkin ada yang 20 tahunan kayak cobalah mengeksplor banyak hal kegiatan-kegiatan di kampus atau mungkin di luar kampus gitu atau tadi melakukan hal-hal kecil dulu gitu yang mungkin nanti akan berdampak besar ke depannya gitu. Mungkin nggak apa-apa kita start with small things tapi ntar akan jadi bekal yang luar biasa di kemudian hari karena nggak ada yang tahu ke depan seperti apa kayak gitu. Oke, mantep banget nih Kak Yunda sama Kak GG. Pokoknya pesan-pesannya keren lah pokoknya harus kita ingat ya buat kita semua para pendengar. Pokoknya tetap semangat buat kita semua, semangat Kak Yunda, Kak GG, terus juga makasih banyak ya pokoknya, makasih banyak Kak Yunda sama Kak GG. Siap. Udah mau nyempatin waktunya buat makasih Bet buat bikin podcast ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang dengar. Oke. Sekian nih dari podcast kita. Pada akhirnya kita cukupin dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.